Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai skema pemilihan formasi di seleksi P3K Guru tahun 2022 dan daftar guru honorer yang wajib mendaftar di sekolah induk dan guru yang harus mendaftar di sekolah lain. Nah, jadi banyak sekali pelamar yang bertanya Bapak Ibu terkait skema pemilihan formasi ini. Apakah nantinya saya ini dikunci di SD Induk ataukah harus mendaftar di sekolah lain? Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, admin sudah membuat skema pemilihan formasi di seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, misalkan di sini ada SDN Peter Pan Bapak Ibu, SDN Peter Pan, yang mana di SDN Peter Pan ini setelah seleksi P3K Guru tahap 1 dan tahap 2 ternyata masih ada sisa 3 formasi. Nah, jadi ada 3 formasi yang masih belum terpenuhi di SDN Peter Pan. Dan guru honorer yang mengajar di SDN Peter Pan dan belum lulus seleksi P3K Guru baik itu tahap 1 ataupun tahap 2, ini ada 2 guru honorer Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bernama Aril, keterangannya yaitu non THK2. Nah, jadi ini tidak masuk dalam guru honorer THK2. Kemudian kode yang didapat di seleksi P3K Guru tahap 2 kemarin ini mendapat kode P3. Nah, kita tahu sendiri untuk P3 ini kan guru honorer yang lolos passing grade kategori 3, yaitu guru honorer yang lolos passing grade yang mendapat penurunan sebesar 50 poin. Nah, jadi seperti itu untuk yang kode P3 ini. Dan si Aril ini masuk dalam prioritas 1. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, baik itu kode P1, kode P2 ataupun P3 ini masuk dalam prioritas 1 karena dia memenuhi nilai ambang batas namun tidak mendapatkan formasi di P3K tahun lalu. Jadi seperti itu. Ini untuk guru honorer yang pertama. Kemudian guru honorer yang kedua ini bernama Uki Bapak Ibu. Guru honorer yang kedua bernama Uki. Keterangannya adalah THK2. Nah, jadi si Uki ini masuk dalam guru honorer THK2 yang terdata di database BKN. Dan kode yang didapatkan di seleksi P3K Guru tahap 2 kemarin ini mendapat kode TL Bapak Ibu. Nah, kita tahu sendiri Bapak Ibu, untuk kode TL ini adalah pelamar yang tidak lulus, yaitu tidak memenuhi nilai ambang batas ataupun tidak memenuhi passing grade yang sudah ditetapkan. Jadi, si Uki karena dia TL, maka si Uki ini masuk dalam prioritas 2 Bapak Ibu. Masuk dalam prioritas 2 karena dia adalah guru honorer THK2. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk prioritas 2 ini adalah guru honorer THK2 yang belum lolos passing grade. Jadi seperti itu. Untuk menentukan apakah itu masuk prioritas 1 ataukah prioritas 2. Ini untuk di SDN Peter Pan. Kemudian di SDN berikutnya di sini admin permisalkan ada SDN NOA Bapak Ibu, SDN NOA, dan di SDN NOA ini tidak ada formasi. Nah, jadi semua formasi di SDN NOA ini sudah terisi di seleksi P3K Guru tahap 1 dan seleksi P3K Guru tahap 2. Sehingga di seleksi P3K Guru tahun 2022 ini SDN NOA ini sudah tidak ada formasinya. Nah, jadi seperti itu untuk di SDN NOA ini. Dan ada guru honorer yang belum lolos dan mengajar di SDN NOA ini Bapak Ibu yang bernama Tiar. Nah, jadi Tiar ini adalah guru honorer di SDN NOA namun belum lolos P3K tahap 1 dan tahap 2. Kemudian keterangannya adalah non THK2. Jadi si Tiar ini tidak terdata di database BKN, tidak masuk dalam honorer kategori 2. Dan kode yang didapatkan di seleksi P3K Guru tahap 1 dan tahap 2, dia mendapat kode TL Bapak Ibu, kode TL. Dan kita tahu kode TL ini adalah pelamar tidak lulus, yaitu pelamar yang tidak memenuhi nilai ambang batas baik itu kategori 1, kategori 2 maupun kategori 3. Nah, karena si Tiar ini tidak lolos passing grade, namun si Tiar ini sudah terdaftar di Dapodik dan masa kerja ini paling rendah 3 tahun,
maka si Tiar masuk dalam prioritas 3. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk prioritas 3 ini adalah guru honorer negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, jadi ini masuk dalam prioritas yang ketiga. Jadi seperti itu untuk menentukan prioritas bagi guru honorer di seleksi P3K Guru tahun 2022. Kemudian, bagaimana cara memilih formasinya? Nah, di sini sudah diatur Bapak Ibu, sudah diatur dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 yaitu pada pasal 33. Nah, kita langsung saja lihat Bapak Ibu. Nah, ini dia aturan pertama di Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Kita lihat di sini. Pelamar prioritas wajib. Nah, jadi ada kata wajib Bapak Ibu, wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, jadi aturan yang pertama ini yang disebutkan adalah pelamar prioritas Bapak Ibu. Ini mencakup semua prioritas, baik itu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Jadi wajib Bapak Ibu, hukumnya wajib mendaftar di sekolah induk ataupun di tempat sekolah mengajar. Nah, jadi dengan aturan ini, maka si Aril dan si Uki ini wajib mendaftar di SDN Peter Pan Bapak Ibu. Aril dan Uki ini wajib mendaftar di SDN Peter Pan. Di SDN Peter Pan ini kan ada 3 sisa formasi. Nah, jadi 2 formasi ini karena wajib, maka kemungkinan besar si Aril dan si Uki ini akan mengunci 2 formasi di SDN Peter Pan ini. Nah, jadi 2 formasi akan dikunci oleh si Aril dan si Uki. Dan sisa 1 formasi yang masih belum terpenuhi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pemilihan formasi di seleksi P3K Guru tahun 2022 sesuai dengan aturan Permen Pan RB. Jadi pelamar prioritas baik itu prioritas 1, 2, dan 3 wajib hukumnya mendaftar di sekolah tempat bertugas ataupun di sekolah induknya sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik ataupun kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi seperti itu untuk aturan pertama bagi guru honorer prioritas yang mengajar di sekolah induknya dan membuka formasi. Kemudian kita lanjut ke aturan yang kedua. Nah, ini dia Bapak Ibu aturan yang kedua. Dalam hal tidak tersedia ataupun tidak ada kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu, jika di tempat mengajar ataupun di sekolah induknya ini tidak tersedia kebutuhan formasi yang sesuai dengan serdik atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki, maka pelamar prioritas ini baik itu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 ini dapat mendaftar ke sekolah lain. Dan ini berlaku bagi si Tiar Bapak Ibu, bagi si Tiar, berlaku bagi si Tiar. Karena di tempat Tiar mengajar yaitu di SDN NOA ini sudah tidak ada formasinya Bapak Ibu. Sudah tidak ada formasi, maka berlaku di pasal yang kedua ini. Yaitu si Tiar bisa mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi di SDN Peter Pan ini kan masih ada 1 Bapak Ibu. Masih ada 1 formasi yang masih belum terpenuhi kebutuhannya. Nah, jadi si Tiar berdasarkan pasal yang kedua ini, si Tiar ini nantinya dapat mendaftar ataupun dapat melamar di SDN Peter Pan ini, yaitu 1 formasi yang masih belum terpenuhi kebutuhannya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk ketentuan pemilihan formasi di seleksi P3K Guru tahun 2022 berdasarkan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 33. Kemudian di sini admin akan melanjutkan ke ayat yang ketiga Bapak Ibu, pasal 33. Nah, jadi pasal yang ini Bapak Ibu, ini melanjutkan. Ini sesuai Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Kita lihat ayat yang ketiga. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu yang terdaftar di sekolah induknya, dan ayat 2 yaitu guru honorer yang di sekolah induknya tidak membuka formasi, ini merupakan keberminatan. Nah, jadi ini adalah keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadi seperti itu. Kemudian pada ayat keempatnya,
Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi untuk keputusan tempat bertugas ini sepenuhnya ditentukan oleh PPK Bapak Ibu yang mendapatkan rekomendasi dari Kemendikbudristek. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk ketentuan pemilihan formasi di seleksi P3K Guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.